Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Di malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman yang berjudul penyebab dari masa depan suram. Pada malam hari ini penjelasan akan firman tentang penyebab daripada masa depan yang suram. Karena itu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mengerti, memahami akan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu di malam hari ini. Amin. Sadarkah Anda bahwa ketika umur kita semakin bertambah, waktu jalan terus, kekuatan kita tidak ikut bertambah. Justru ketika usia kita bertambah, kekuatan kita melemah. Ketika kita masih muda, energi kita masih full. Kita masih punya kekuatan untuk mengerjakan apa saja. Harusnya kita pakai kesempatan kita itu, kita manfaatkan kekuatan yang kita miliki untuk mengerjakan sesuatu yang berguna di masa tua. Banyak anak muda yang menyia-nyiakan masa muda mereka. Hidup foya-foya, terus glamor pesta, pacaran sana-sini, tebar pesona. Padahal masa tua itu membutuhkan kekuatanmu untuk bekerja keras. Mazmur 90 ayat 12 berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Anak muda yang berpikir bahwa masa depan masih panjang, jadi nggak bijak sama hidupnya. Apa yang terjadi ketika anak muda berpikir, masa depan saya masih panjang? Mereka akan pacaran ganti-ganti terus, mereka akan kuliah nggak selesai-selesai, mereka akan kerja pindah-pindah karena mereka pikir, saya masih muda. Ingat loh, batas usia dalam melamar kerja itu di bawah 35 tahun. Jadi jangan sampai kita nggak memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menemukan tempat terbaik untuk kita. Banyak anak muda yang sia-siakan kekuatannya untuk mengerjakan hal-hal yang nggak perlu. Mumpung masih muda, harusnya anak muda berani ambil resiko. Kalaupun harus bekerja dari nol, dari bawah, so what? Belajarlah sebanyak-banyaknya. Kita harus mau belajar dari bawah. Karena ketika nanti suatu hari Anda di atas, bawahanmu nggak bisa bohongi kamu. Kalaupun harus bekerja pagi siang malam, bekerjalah dengan giat. Mumpung belum ada yang komplain di rumah. Tahukah Anda, kalau kita sudah berkeluarga, pulang malam pun suami nggak suka. Pulang malam, istri pasti nggak suka. Dibilangnya kita terlalu banyak waktu bekerja, tidak cukup waktu buat keluarga. Jadi mumpung Anda masih muda, bekerjalah dengan giat. Jangan buang waktumu kerja pendek, foya-foya, hura-huranya yang lebih panjang. Belajar sebentar, main gamenya yang lebih panjang. Kalaupun Anda ingin memulai sebuah usaha, saya mau kasih tahu, jangan takut rugi. Mumpung belum ada tanggungan, ayo berusaha, bikin usaha, kalaupun harus rugi, tidak masalah. Anda tidak mengorbankan siapa-siapa, belum ada orang yang Anda perlu tanggung di rumah. Mumpung masih muda, take risk. Pakai masa mudamu untuk belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Manfaatkan kekuatanmu untuk membangun masa depanmu. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa tidak? Saya sayangkan anak-anak muda yang menyia-nyiakan kesempatan mereka. Ibarat bunga, kita tidak mekar selamanya. Pakai masa mudamu dengan baik. Yang keempat, apa yang menyebabkan masa depan suram adalah kebiasaan atau tabiat buruk. Well, mau kerja dimanapun, sepintar apapun degreemu, S1, S2, S3, STLR dan sebagainya, seberapa banyak pun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, semua tabiat buruk dan kebiasaan burukmu akan menghancurkanmu. Orang-orang yang suka berhutang, orang-orang yang suka berjudi, mabuk-mabukan, apalagi main perempuan, lengkap sudah. Orang-orang yang tidak tepat janji,
nggak bisa dipercaya, selalu nunda, lelet, sombong, memandang rendah orang lain. Sifat-sifat buruk ini, kebiasaan buruk ini akan menghancurkan kita kalau kita nggak mau berubah. Bukannya Tuhan nggak sanggup tolong kita, tapi kalau kita nggak bisa menang atas kelemahan diri kita sendiri, kita nggak akan bangun apa-apa. Amin. Saya belajar untuk tidak berhutang, sekalipun susah. Saya belajar mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Haleluya. Saya percaya bahwa nilai sebuah kepercayaan itu sangat penting. Kalau saya bisa memilih, saya akan pilih orang yang mungkin tidak terlalu pintar, tapi bisa dipercaya, daripada orang yang pintar banget, tapi nggak bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipegang omongannya, karena nilai kepercayaan itu lebih daripada apapun. Nama baik lebih berharga daripada emas dan perak, kata firman Amin. Tuhan. Dan kita harus belajar dalam hidup ini, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun Tuhan memberkati kita nggak boleh memandang rendah orang lain, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh berubah. Karena apalah kita, kalau Tuhan mau ambil semuanya, kita nggak bisa hentikan. Nasib kita di tangan Tuhan. Kalau orang mau sombong, saya cuma bilang gini, satu kali hembusan nafas Tuhan, kita sudah tidak ada, kita cuma debu aja. Saya sudah menghadiri banyak pemakaman, dan di titik itu kita baru sadar bahwa keputusan untuk mati dan hidup tuh di tangan Tuhan. Yang terakhir, penyebab masa depan suram adalah akibat karena memilih pergaulan dan pasangan hidup yang salah. Tahukah Anda bahwa masa depan kita ditentukan dari beberapa hal ini? Yang pertama, siapa yang kita dengar, nasihat-nasihat teman-teman di sekitar kita. Yang kedua, masa depan kita ditentukan oleh investasi waktu kita. Apa yang Anda lakukan dengan waktu-waktu Anda? Apa yang Anda pelajari? Anda bekerja apa? Karena masa depanmu ditentukan bagaimana kamu memakaikan waktumu. Masa depanmu ditentukan dari bagaimana Anda menggunakan waktumu. Betul. Buku apa yang Anda baca? Apa yang Anda kerjakan setiap hari akan menentukan ketajamanmu. Bagaimana kita menginvestasikan uang kita menjadi salah satu penentu juga. Masa depan kita mau bawa kemana? Jangan investasikan uangmu untuk hal yang sia-sia. Banyak orang yang ditipu hari-hari ini dengan tawaran bunga yang besar, taruh uang, invest, usaha, yang kelihatannya begitu mudah dan hasilnya luar biasa. Saya mau bilang, ada satu pelajaran penting yang kakak saya ajarkan kepada saya. When it's too good to be true, it's not true. Kalau hal itu terlalu luar biasa, biasanya itu nggak benar. Tidak ada jalan mudah menuju sukses. Amin. Harta yang diperoleh sedikit demi sedikit itu, kata firman Tuhan, jauh lebih penting daripada orang yang ingin cepat kaya. Perhatikan baik-baik siapa yang Anda dengar dalam hidupmu, pergaulanmu, karena orang-orang di sekitarmu menentukan masa depanmu. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya percaya bahwa pilihan kita dalam menentukan siapa yang menjadi pendamping hidup kita merupakan keputusan yang sangat besar yang akan menentukan masa depan kita. Maaf kalau boleh bilang, hari ini pasti banyak orang yang menyesal dengan keputusan mereka menikah dengan pasangan yang salah. Tapi saya mau bilang begini, bagi Anda yang masih punya kesempatan untuk membangun masa depanmu dengan orang yang tepat, jangan sembarangan pilih jodoh hanya karena Anda jomblo. Banyak anak muda yang dikejar sama orang tuanya, tuntutan status, harus punya pacar, harus menikah, usia berapa. Lebih baik terlambat asal selamat. Karena pernikahan itu nggak cuma satu malam. Pernikahan itu seumur hidup. Menikah dengan orang yang salah akan membawa Anda ke tempat yang salah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih banyak. Kita sudah bisa meluangkan waktu di malam hari ini mendengarkan akan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Heni Kristianus. Kiranya firman pada malam hari ini akan memberikan semangat, memberikan motivasi bagi kita di dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu di malam hari ini.
Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.